Halo teman-teman muda, kita kembali lagi di konten Anjrit, anak muda Jiwai Kristus. Oke teman-teman, kenalin nama aku Dion dan juga ada temanku. Namaku Deva. Dan di tengah-tengah kita ada Romo Merdi. Beliau ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan KVKPAN Yogyakarta Barat. Nah, kita kali ini mau ngobrol nih. Kita mau ngobrol Berapa tuh Mas Dio? ngobrol hal atau apa topik yang lagi hits Yang nih. baru hits Lagi ya. hits di Keuskupan Agung Semarang. Oke. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang penasaran? Apa ya? Jadi kita mau ngobrol tentang Ardas. Das. Ngerti ora Ardas? Belum tahu Ardas. Ardas ki mau ki aku sempat moco ya. Ardas ki adalah arah dasar. Arah dasar. Tapi arah dasar yang seperti apa tuh? Nah, nanti kita akan mendengarkan lebih dalam ya bersama dengan Romo Merdi. Tapi sebelum itu mari kita nikmati hidangan dulu. Seruput Monggo, dulu, Romo. seruput dulu. Makan-makan dulu, Iya. makan-makan dulu. Kopi. Air putih. Air putih. Hidup Kalau sehat. yang lain mau ngopi, mau Silakan. ngeteh, silakan. Kita hidup sehat teman-teman. Oke Romo, jadi seperti yang tak sampai tadi ya, kita mau bahas tentang Ardas. Ardas itu apa Romo? Nah, Ardas itu memang betul tadi kepanjangannya adalah arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Arah dasar Keuskupan Agung Semarang itu sebetulnya dibuat 5 tahunan. Dan itu menggambarkan arah yang perlu dituju oleh Gereja Keuskupan Agung Semarang sehingga sampai pada akhirnya kita berkembang menjadi umat yang diharapkan. Itu kaya dene nek kowe meh dolan, sejak dari awal itu tentu ada tujuannya. Misalnya meh dolan ning Malioboro ngono kaya. Nah, Malioboro itu menjadi arah dasar yang bisa menuntun kita, langkah kita. Tujuan gitu ya, Nen. Tujuan. Kata kuncinya tujuan ya. Nah, tujuannya apa? Dari tahun 2016 sampai tahun 2035, Keuskupan Agung Semarang itu sudah punya yang namanya RIKAS. Apa ini? Serikat. Ngerti nggak Rikas? Lagi. Nah, RIKAS itu adalah Rencana Induk Keuskupan Agung Semarang. Rencana induknya itu dibuat dari tahun 2016 sampai 2035. Lalu dalam rentang waktu yang panjang itu dibagi 5 tahunan ada namanya Ardas. RIKASnya adalah menjadi Bentara Peradaban Kasih. Bentara itu menjadi pewarta, pembawa kabar gitu ya. Itu Bentara Peradaban Kasih. Nah, Yang 5 tahun tadi Ardas. 5 tahunan tadi itu disebut sebagai Ardas. Rikas jadi 20 tahun ya, 16 sampai 16 sampai 35. 20 tahun. Ya, Lama ya. itulah hebatnya Keuskupan kita. Keren. Jauh-jauh sudah memikirkan Prediksi gitu ya. Nah, Sudah arahnya. ya arahnya mau kemana. Jadi Keuskupan ya punya tujuan ya gitu. Setiap Ya. 5 tahunnya itu mau kemana gitu. Nah, di Betul, tahun betul. 2026 ini apa itu? Apa itu? Apa ini Ardas ya? Tahun 2026 sampai tahun 2030 kita diajak dalam Ardas yang ke-9. Yang ke-9 ini sudah ke-9. Yang ke-10 itu 2031 sampai 35. Nah, itu yang ke-10. Ardas penutupan. Ardas tahun ini sampai nanti 30 kita diajak menjadi gereja yang bahagia, Ya, menginspirasi dan juga menyejahterakan. bahagia, menginspirasi, menyejahterakan. Are. Bahagia, menginspirasi, Panjang. Angel ora kuwi, angel ora. Angel. Nah, ben gampang supaya mudah kita singkat saja. apa sih katanya? Ardas tahun ini sampai besok adalah bis. Bis bahagia, inspiratif, sejahtera. Boleh gak? Boleh kepenak iki, Penak iki. boleh kepenak. Bis. Ada siapa, Dev? Bis. Nah, lunga ning ngendi nganggo bis. Bahagia, inspiratif, sejahtera. Oke. Nah, ini ya, aku penasaran itu kan bahagia, inspiratif, sejahtera. Yang pertama, kenapa bahagia, Rom? Apakah gereja ini saat ini kurang bahagia atau gimana, Rom? Gereja ini wis bahagia, tetapi memang perlu untuk terus-menerus mengalami kebahagiaan
yang tidak hanya sifatnya itu sementara atau temporal, tetapi panjang toh kebahagiaan. Ada kebahagiaan sejati, ada kebahagiaan yang bertahan lama gitu ya. Dan itu kebahagiaan bukan karena hal-hal atau perkara-perkara jasmani saja, tetapi juga karena pengharapan dari Tuhan. Misale, kowe itu luwe lapar siang hari, mulai kuliah, lalu wis ngen-ngen ketika berada di rumah, ibu masak tempe, garit, dan lain sebagainya. Maka Nggak resop nih, men. peteng sing luwe kuwi kan janjane kan susah gitu ya. Susah, iya. Tetapi karena membayangkan bahwa nanti ketika tekan ngomah itu ono tempe karo Sop. karo sop, karo apa sambel Sambel, sithik, terasi ya. kuwi enak banget ngono ketok. Enak. Aku terus jadi semangat dan penuh dengan kegembiraan. Harapan tadi ya, Nah, ada itu. harapan. Jadi orang ming bahagia mergo hal-hal sing ditemukan. Contoh, ditemukan dalam perkara-perkara sing jasmani apa lahiriah. Nemu duit, Wah, happy. bahagia, happy. Pol. Ikut jajan, hilang toh. Hilang. Terus nembak, Tembak. terus Ditompo, ditompo, bahagia. bahagia. Nek gue lho iso. Lilit ya. Wis jomblo sale. Sebelum kemarin. Wah, berat. Bahagia itu macam-macam, tetapi tentu ono sing sifatnya itu hanya sementara dan ada yang memang berlangsung panjang, dan yang panjang itulah yang sedang kita upayakan. Jadi kebahagiaan bukan karena keterpaksaan, melayani, terlibat dalam gereja, tentu bukan karena kita itu susah, karena kita itu terpaksa, tetapi karena kita itu bahagia, karena pengharapan. Wih, terkait dengan kata bahagia. Bahagia. Gereja itu juga sejak dari awal itu kan menerima kabar gembira. Kabar gembira itu Injil atau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri ya, Tio? Tuhan Yesus sendiri itu kan kabar gembira toh. Ketika menerima kabar gembira, maka gereja itu dia kudu menampilkan diri sebagai orang-orang atau pribadi-pribadi yang bahagia, Sukacita lah ini. penuh dengan sukacita. Benar. Itu. Kalau tadi bahagia sudah, kemudian yang kedua inspiratif. Itu inspiratif itu gereja itu harus bagaimana, Romo? Nah, inspiratif itu barangkali bisa diartikan sejak dari awal berani mengambil langkah yang paling depan. Berani. Jadi ono salah satu iklan motor gitu. Semakin Semakin Nah, di tapi berusaha untuk menjadi pionir, untuk menjadi orang yang paling depan, terutama dalam hal-hal yang baik. Maka orang yang bersangkutan itu memiliki kreativitas, orang yang bersangkutan juga mempunyai visi, memiliki pandangan ke depan gitu ya. Lalu pada akhirnya orang-orang yang ada di belakangnya tentu akan mengikuti. Itu adalah orang-orang yang inspiratif. sebagai contoh berarti. sebagai contoh. Sebagai contoh memberi teladan. Kita lakukan. Nah, ini gereja pada akhirnya dipanggil untuk kreatif, inovatif, memberi contoh dan teladan. Orang yang kakek ngomong, Iya. tidak hanya kebanyakan ngomong, tetapi sungguh-sungguh memberi contoh. Kan saiki iki gak hits ya, anak-anak kecil itu nek di kon adus apa diminta untuk mandi, Ngeyel. nyapu dan seterusnya kan mesti Gosek, ngeyel-ngeyel. gosek. Gosek gitu ya. Mangsulan. Tulan. Coba nek wong tuane ketika bapak dan ibunya kemudian itu memberi contoh dulu, nyapu dulu, kemudian itu ngajak anaknya, atau mandi dulu kemudian ngajak anaknya, pasti anaknya akan lebih nurut untuk mandi dan juga nyapu dan macam-macam dibandingkan dengan hanya mandi Enggak, kalau pengok ora karu-karuan ya. kuncinya teladan ya, memberikan teladan. Memberi teladan. Maka inspiratif itu amat dekat dengan teladan atau memberi contoh. Contoh yang baik lah. Oke. Kalau yang terakhir Romo, sejahtera. Nah, ini sejahtera iki apik meneh iki. Sejahtera iki ora ming mergo bodine gede ya. Yang iki sejahtera kok berarti. Sejahtera bukan hanya dalam hal fisik, tetapi sebetulnya
Sejahtera itu juga menyangkut perkara-perkara jasmani, rohani, ekonomi, sosial, spiritual, macam-macam. Semua aspek. Semua dimensi kehidupan manusia itu diharapkan sampai pada kecukupan kesejahteraan. Jadi sejahtera. Nah, gereja itu diajak sebetulnya kita ini diajak dalam kata sejahtera, menyejahterakan, itu berani untuk memperhatikan orang-orang yang selama ini kecil, Iya. lemah, Wah, miskin, tersingkir. tersingkir, difabel, Difabel. karo sakit. Jadi KLMTDS. Orang-orang itulah yang selayaknya mendapat perhatian. Contohnya yo, kadang kala kan ono koncone dhewe sing disinggiri teman-teman yang lain. Regane nyebeli apa kadang kala ya toksik kayak gitu ya. Lalu kadang kala dia juga menjadi korban. Ada teman kita yang jadi korban bullying, lalu seringkali dianiaya sama teman-teman yang lain, bahkan sampai mengurung diri di kamar, Depresi ya. depresi. Bahkan tidak hanya itu, tapi menyakiti diri sendiri. Kan ono saiki populer itu ya. Gawe barcode di tangan. Gawe barcode. Terus untuk di-scan. Segan ya. Gue tadi ini Chris. Nah, itu dengan nyilet-nyilet atau dengan tutup pulpen dan lain sebagainya yang menyakitkan. Kadangkala orang-orang seperti itulah yang juga kita perhatikan supaya menjadi sejahtera hatinya, supaya tidak ada yang kena mentalnya, supaya tidak ada yang merasa di ghosting. Pokoknya harus sejahtera lah. Pokoknya Sejahtera. intinya membuat orang itu bisa sejahtera gitu ya. Betul. Mensejahterakan. Oke. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tentang apa namanya tema atau arahnya mau kemana keuskupan itu kan habis tadi. Nah, lalu Romo Martinez sebagai Ketua Komisi Kepemudaan di KVKP Yogyakarta Barat. Nah, khususnya Roma kan bergerak lebih dalam tuh untuk orang-orang muda gitu. Nah, kira-kira harapan Romo untuk orang muda menyikapi dari artis itu seperti apa? Atau mungkin bayangan Romo tuh orang muda itu harus seperti apa sih, harus berbuat apa gitu? Mm-mm. Jadi dari Ardas itu sebetulnya keuskupan, gereja, para romo, uskup dan siapapun yang ada di Keuskupan Agung Semarang itu ngajak kita itu semakin bertumbuh dan melangkahkan kaki menjadi pribadi yang bis itu tadi bahagia, inspiratif dan juga sejahtera. Terutama dalam hidup beriman tentu saja kita diajak sebagai cacah nom ki memiliki iman sing kuat gitu ya, ora ming imbas-imbis, ora ming kaya ingat ini ngono kae. Katanya deh. Memiliki kekuatan dan keteguhan dalam hidup beriman. Maka beriman itu fundamental, menjadi perkara yang pokok, yang paling mendasar begitu ya, yang harus diperhatikan juga, sehingga pribadi itu kemudian menjadi integral dan terarah kepada beriman yang CTMD. Apalagi tuh TTMD apalagi Iya, singkatan ya, Gio. Oke, singkatan. Ada. Pertama mau bis. Jadi Bis. saiki TTMD. KLMTDS. Terus saiki CTMD. CTMD. Pak Uskup itu sering mengatakan CTMD. C-nya itu cerdas. Tahu ngeten. Selalu tunggu tahu. Tahu ngeten. aku drum T-nya itu tangguh. tangguh M-nya itu misioner. D-nya itu dialogis. saya kira Deva ya. Tanya Dion. Tanya Dion. Bisa masuk ya. Jadi kenapa kita diajak lewat Ardas itu menjadi semakin cerdas? Ya jangan hanya anak-anak muda itu kemudian jadi pribadi sing orang mudeng apa-apa tentang imannya. Sehingga diapusi. Oh, itu kan neng media sosial itu macam-macam toh. Kita bisa nonton dari mana-mana konten-konten penjelasan Alkitab, konten tentang iman, konten dari Romo A, Romo B dan macam-macam. Kadangkala kita itu menelan mentah-mentah gitu ya, Tanpa disaring. tanpa disaring, sehingga sebetulnya anak muda itu diajak juga untuk menjadi cerdas dan kritis terhadap imannya. Jadi orang yang menelan mentah-mentah
gampang dibodoni karo wong kita tidak tahu dan tidak paham gitu ya. Meneran mentah-mentah, bisa hoax. Oh, ngono kuwi menyakitkan toh, Menyakitkan. malah menambah Beban beban pikiran. dan juga wajah buruk kita. Iya. Lalu yang tangguh ya mesti wae yang saya katakan tadi fundamental. Anak-anak muda memang harus menjadi pribadi yang tangguh dalam beriman. Sudah bukan masanya lagi kita itu lemah karena merasa diri terus dikorbankan gitu ya. Jadi korban terus. Maka kita memiliki iman yang tangguh itu berarti menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk juga menjelaskan macam-macam. Tidak takut untuk menghadapi aneka macam benturan, terutama dari teman-teman kita. Biasanya ono sing kayak mangan, kabar-kabar karo koncone, terus kemudian gawe tondo salib, Ya malu. pilih isin, ngono kae terus dumplo cili. Ini mau. Itu artinya berimannya masih belum tangguh, belum cukup kuat. Anak kudune dadi anak muda Katolik yang bangga dengan imannya dan tangguh, ya saya tetap berusaha mengakui yang saya imani terutama dalam doa-doa. Terus misioner itu berarti saya siap menjadi saksi. Misi itu kan artinya menjadi keluar. Misi itu kan artinya kan ada Ada apa ya? utusan gitu ya, Diutus lah. diutus. Maka jenenge nek misa kae IT Misa S gitu ya. Tim Misa S. IT Misa S, Misa itu artinya pergilah, kamu diutus. Diutus itu. Pas akhir kan berkat. Nah, misi itu berarti diutus. Diutus. Kaitannya dengan perutusan. Berarti saya sebagai pribadi yang cerdas dan tangguh itu siap untuk diutus keluar, tidak hanya bangga dan beraninya kalau di kandang sendiri, Kandang. tapi juga harus kelanjutannya di Dialogis. dialogis. Berarti saya berani untuk berdialog, duduk bareng dengan Rembukan orang bareng. lain, rembukan bareng, Ngopi bareng. ngopi bareng, seperti kita Iya. ini. Dialog. Dialog dengan bukan hanya dengan sesama umat kita, tetapi juga dengan umat yang lain. Nah, keterlibatan anak-anak muda ini terutama pada bagian apa? Itu juga disebut pada nota pastoral yang menjelaskan arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Jadi selain tadi inovatif, menjadi anak-anak muda yang tetap menjaga kreativitas, terutama dalam budaya, dalam penggunaan teknologi. Sekarang kan lebih jago kalian kan daripada Romo gitu loh. Teh gitu ya. Lebih teh. Maka pewartaan, pelayanan menggunakan teknologi itu sebetulnya amat sangat diperlukan. Iya, apalagi di zaman sekarang ini. Itu berada di pundak teman-teman muda kalian. Berarti gini. Yang nonton juga ya. Ada di pundak teman-teman. Pewartaan, kemudian juga semangat, beriman, dan macam-macam sebetulnya itu diwartakan atau diberikan pada dunia zaman sekarang itu ada di pundak teman-teman muda. Karena Paus Fransiskus dalam dokumen Christus Vivit itu pernah nyinggung tentang itu. Anak muda itu bukan hanya anak masa depan gereja, tetapi anak muda adalah masa kini gereja. Masa ini. Kita. Masa kini. Jadi jangan takut, ini gereja terus kemudian itu ono usulan, ono keterlibatan, terus kemudian itu di sungai ini karo sing tua-tua gitu ya. Berani saja. Karena sekarang waktunya yang muda mengajari yang tua. Yang muda yang Dari yang tua. kata-kata Itu ada sekarang amat sangat mendorong supaya anak-anak muda itu bergerak untuk beriman CTMD tadi, tetapi juga terlibat dalam pelayanan yang kaitannya dengan teknologi dan itu kalian native kalian itu. depan gereja di tangan kita. Wis. Pundak gitu. Pundak kita. Oke. Oke? Udah. Begitu? Aman sih. Aman. Aman nih aman. Aman.
Jadi wis rada paham ya. Sudah paham. Puji Tuhan paham. Jadi ora tulun ya. Merah Enggak turun. Saya paham, tinggal sisa action nih. Jadi habis nonton ini, kita habis ngobrol juga. Udah action nih, orang yang mandek Iya, nih gini. harus bergerak, Harus ya. bergerak. Cukup ya? Cukup Oke. sih, udah. Terima kasih banyak, Terima kasih Romo. banyak waktu Terima kasih kalian. Siap, Oke. selamat beraktivitas Romo. Dan buat teman-teman, kita akan ketemu lagi di konten-konten yang akan datang ya. Sampai jumpa di konten berikutnya, di konten Android. Anak Muda Jiwai Kristus.